Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Zuaninka dari kelas MA20B1 dengan NIM 1120100204. Di sini saya akan membawakan video sharing yaitu tentang evaluasi dan analisis kinerja. Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan diadakannya analisis kinerja ini untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu. Nah, di sini itu analisis kinerja pada organisasi itu bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menentukan nilai dari suatu pekerjaan. Nah, melalui analisis kinerja ini dapat diidentifikasikan kemampuan organisasi dan kemampuan karyawan secara individual, sasaran di masa mendatang, prestasi dari kinerja karyawan secara realistis dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan di dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan dan analisis kinerja. Analisis kinerja merupakan kegiatan menginterpretasikan atau memformulasikan pemahaman serta penggunaan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan guna membuat kesimpulan dan temuan yang dihasilkan dengan evaluasi kinerja. Nah, analisis tersebut ada 5. Yang pertama, analisis kuantitatif, yaitu untuk membandingkan antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu ada analisis ex ante, yaitu dilakukan sebelum kebijakan atau program dirumuskan yang mencakup kriteria keputusan, alternatif, pro kontra, tolak ukur, hasil, dan langkah-langkah pelaksanaan evaluasinya. Yaitu pemeliharaan kebijakan. Analisis ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan atau program sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Yang keempat itu ada pemantauan kebijakan, pencatatan tingkat perubahan setelah kebijakan atau program dilaksanakan. Yang kelima itu evaluasi kebijakan ex post facto, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan serta menilai apakah kebijakan tersebut masih layak, memerlukan perubahan atau harus diberhentikan saja. Tujuan analisis kinerja menurut Gibson DKK yaitu untuk mencapai kesimpulan yang evaluatif atau yang memberi pertimbangan mengenai hasil karya, pengembangan karya melalui program serta meningkatkan pengertian manajerial bagi para manajer. Nah, itu adalah tujuan analisis kinerja menurut Gibson. Dan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang ditemukan oleh Leon C. Magician pada tahun 1981 dalam Mangkunegara tahun 2000 adalah penilaian prestasi kinerja atau performan apresial adalah suatu proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi, dan untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang. Dan untuk tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya, indikator penilaian kinerja karyawan. Di setiap perusahaan akan selalu ada evaluasi kinerja, di mana kinerja setiap karyawan akan dinilai dengan beberapa periode. Nah, ini dilakukan untuk melihat sejauh mana karyawan itu dapat bekerja dengan memenuhi standar perusahaan yang ada. Nah, sehingga ketika ada kesalahan dan penyimpangan itu bisa dilakukan perbaikan secara segera. Nah, untuk pencapaian target dalam bekerja itu apapun bentuknya merupakan suatu tujuan yang umum
yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, untuk itu setiap karyawan harus memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan. Nah, jika di kemudian hari itu terdapat perbedaan antara target dan hasil, maka perlu dilakukan penilaian kinerja karyawan untuk menggali mengapa hal tersebut bisa terjadi. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja atau performance appraisal, yaitu satu, pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan seorang karyawan mengenai pekerjaan sangat penting karena menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Yang kedua, ketepatan waktu. Apakah seorang karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan? Nah, hal ini tuh akan sangat mempengaruhi ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada kualitas pekerjaan, yaitu apakah seorang karyawan memenuhi standar mutu pekerjaan yang diisyaratkan perusahaan kepadanya. Keempat, itu ada kemampuan menyampaikan ide. Kehadiran dalam mengikuti rapat atau meeting yang disertai dengan kemampuan menyampaikan gagasan atau pendapat kepada orang lain, tentunya hal ini akan mempunyai nilai tersendiri dalam penilaian kerja seorang karyawan. Nah, yang kelima itu self confidence, yaitu seberapa jauh karyawan memiliki ketergantungan terhadap karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena hal ini berkaitan dengan kesendirian, self confidence seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekian video sharing yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.